Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sidang kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi kulan lebih demikian. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, berbuat ihsan atau berbuat kebajikan, dan memberi pertolongan bantuan kepada kerabat, dan mencegah dirimu dari berbuat maksiat dan berbuat al-munkar dan permusuhan. Ya'idukum sebagai pelajaran bagimu, la'allakum tadzakkarun agar kamu ingat, agar kamu dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut di atas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan satu, adil. Jadi dalam ayat ini pertama kita diperintah oleh Allah agar senantiasa berbuat adil di dalam kehidupan. Dalam hal ini ada 3 bentuk adil. Adil kepada Allah, adil terhadap sesama manusia, dan adil terhadap makhluk Allah yang lain. Yang pertama adil kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah kita diperintah untuk senantiasa menempatkan Allah pada posisinya sebagai pencipta dan pemelihara seluruh sekalian alam. Dia harus selalu dikedepankan dalam setiap aktivitas kita. Dia yang harus diutamakan sebelum melakukan yang lain. Kita harus selalu memenuhi dulu apa yang menjadi perintahnya. Allah yang harus dikedepankan, harus yang diutamakan dalam setiap aktivitas kita. Itu namanya adil, menempatkan Allah sesuai pada posisinya. Jadi kita tidak dibenarkan lebih mengutamakan makhluknya ketimbang Allah. Agar kita terhindar dari perilaku syirik
kita hindar dari perbuatan-perbuatan yang mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adil terhadap manusia. Jadi kita juga diperintah untuk berlaku adil terhadap manusia. Artinya kita memperlakukan manusia sesuai kedudukannya, sesuai posisinya sebagai makhluk. Jangan sampai manusia menduduki ranking pertama, menyingkirkan Allah. Jangan sampai memposisikan manusia lebih utama ketimbang Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Jadi adil terhadap manusia menempatkan dia sesuai posisi dan kedudukannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menduduki tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan manusia menduduki tempatnya Allah, maka dia akan terkena perilaku syirik. Akan sama statusnya dengan Fir'aun yang menempatkan dirinya pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan manusia kepada sesamanya sama, tidak boleh ada yang dibedakan. Dalam Islam tidak ada istilah ningrat, tidak ada istilah ini lebih tinggi derajatnya daripada. Yang membedakan derajat manusia hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada manusia merasa posisinya lebih tinggi dari posisi manusia yang lain. Posisi manusia adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah dia kaya atau miskin, pintar atau tidak, pejabat atau tidak, yang jelas dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah, manusia itu sama posisinya. Tidak boleh ada yang menempatkan dirinya melampaui dengan orang lain. Sehingga ketika kita memperlakukan orang, perlakukanlah dia secara manusiawi. Tidak ada istilah saya lebih hebat, lebih pintar, lebih tinggi derajatnya ketimbang dia. Semanusia dicipta dari penciptaan yang sama, bertuhankan yang sama, bernabikan yang sama, berkitabkan yang sama, dan akan kembali kepada Allah semua. Maka setiap manusia tidak boleh ada yang membanggakan dirinya terhadap manusia. Tidak boleh ada yang arogan terhadap manusia lain. Manusia sama. Itulah makna adil terhadap sesama manusia. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berbuat adil terhadap Allah dan terhadap manusia. Adil terhadap Allah menempatkan Allah pada posisinya sebagai Allah pencipta dan pemelihara. Manusia adil ditempatkan dia pada posisinya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada manusia merasa lebih tinggi derajatnya ketimbang manusia lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi yang membedakan posisi manusia antara satu dengan lain hanyalah karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil terhadap makhluk lain adalah misalnya terhadap alam, adalah memperlakukan alam itu sesuai fungsi dan perannya. Jangan diterlantarkan. Alam harus diolah agar dia bermanfaat terhadap kehidupan manusia. Karena memang alam ini diciptakan untuk kebutuhan manusia.
Maka jangan terlantarkan, kelola dengan baik, kembangkan dengan baik agar dia bermanfaat dan berfungsi dan berperanan terhadap kehidupan manusia. Jangan dirusak. Alam ini jangan dirusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak alam ini setelah Allah memperbaikinya. Artinya, gunakan alam ini, kelola alam ini, kelola lingkungan kita, sumber daya alam sebagaimana peruntukannya agar dia memberi manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa berbuat adil. Adil kepada Allah, adil terhadap manusia, dan adil terhadap alam sekitar kita. Yang kedua, kita juga diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk senantiasa secara individual untuk senantiasa berbuat ihsan. Makna ihsan adalah jika kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Tetapi kalau kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa pasti Allah melihat kita. Demikian juga terhadap kebajikan. Kita berbuat baik seolah-olah kita dilihat oleh Allah dalam berbuat baik. Kalau tidak, yakinlah bahwa kebaikan yang kita lakukan ini pasti akan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Itulah ihsan. Luar biasa tinggi nilai ihsan ini di dalam kehidupan kita. Itu perintah Allah agar kita dalam berbuat baik harus diyakini bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan perintah Allah pasti akan memberi kontribusi terhadap pribadi kita maupun terhadap orang lain. Akan sangat bermanfaat terhadap kelangsungan hidup manusia secara individual maupun secara sosial. Itulah Allah perintahkan kita berbuat baik. Berbuat baiklah seolah-olah melihat kita, menyaksikan kita. Tetapi kalau kita tidak melihatnya, menyaksikan kita, yakinlah bahwa Allah pasti menyaksikan kita. Dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan bermanfaat kalau itu sebuah kebajikan. Dan yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita berbuat yang jahat. Dan kalau kita tidak melihatnya, yakinilah bahwa perbuatan tidak baik itu akan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita di dalam kehidupan ini tidak mudah terjebak pada sebuah perbuatan yang jahat, dan kita tidak mudah mengabaikan perbuatan-perbuatan bajik di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan selalu bersemangat melakukan kebajikan itu karena ada manfaatnya, dan kita akan senantiasa bersemangat meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan kejahatan karena kita yakin bahwa itu akan sangat berbahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, karena kita yakin pasti Allah melihat kita. Maka ihsan itu adalah sebuah perbuatan yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita melakukan kebajikan, yakinlah bahwa Allah pasti menyaksikan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, pasti Allah melihat kita. Nah, ini akan memberi motivasi kita tidak menggampang-gampangkan mengabaikan kebajikan dan tidak menggampang-gampangkan melaksanakan keburukan. Yang ketiga yang diperintahkan kita dalam ayat ini untuk kita laksanakan adalah wa ita'izil qurba, memperhatikan, membantu kerabat kita. Kerabat yang paling terdekat di
kalangan kita adalah anak dan istri. Diperhatikan kehidupannya dari segi akidahnya, dari segi muamalahnya, dari segi akhlaknya, dari segi nafkahnya. Harus kita perhatikan, harus kita bantu. Jadi wajib hukumnya memperhatikan keluarga kita. Karena apabila sebuah unit keluarga bagus, maka dia akan menjadikan sebuah negara yang bagus. Karena negara yang bagus itu hanya tergantung kepada individualnya. Kalau individualnya bagus. Dan keluarga akan menjadi bagus kalau individu juga bagus. Negara akan bagus apabila unit keluarga ini bagus. Oleh karena itu, keluarga harus kita perhatikan karena dia punya peranan yang sangat besar dalam menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan dalam sebuah unit masyarakat, dalam sebuah negara. Negara akan bagus hanya tergantung kepada bagaimana keluarga yang kita bangun. Kalau keluarga yang kita bangun, kita senantiasa memperhatikan keluarga kita, maka dia akan banyak melahirkan anak-anak yang tentu berprestasi, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan ini adalah modal kita ke depan jika kita menginginkan bangsa kita, agama kita bagus. Itu yang ketiga untuk senantiasa kita perhatikan adalah memperhatikan keluarga kita, kerabat kita menurut ayat ini. Kemudian Allah juga memerintahkan kita berikutnya adalah untuk senantiasa secara individual kita ini menjauhkan diri, mencegah diri kita dari berbuat maksiat, dari berbuat yang mungkar. Dengan kata lain, di samping mencegah diri kita untuk berbuat tidak baik, mencegah diri kita untuk tidak berbuat yang mungkar, sekaligus kita mencegah orang untuk melakukan itu. Nah, kalau setiap individu senantiasa menjaga dirinya dari berbuat maksiat, dari berbuat mungkar, maka yakinlah, maka akan menjadi baik secara keseluruhan. Kenapa? Karena baiknya setiap individu akan menciptakan lingkungan yang baik. Terciptanya lingkungan yang baik akan menciptakan sebuah kelurahan yang baik. Sebuah kelurahan yang baik akan menciptakan sebuah kecamatan yang bagus. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan ini kepada kita karena akan memberi manfaat bagi kita. Secara individu kita diperintahkan untuk senantiasa semua menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat itu cenderung kepada perzinahan. Kemudian al-munkar cenderung lebih umum segala bentuk perbuatan jahat. Kita diperintah Allah untuk senantiasa menghindari itu. Karena perbuatan seseorang itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jadi perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar punya radius yang sangat luas. Banyak yang akan keluarga yang akan terpengaruhi, masyarakat akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, Allah menegaskan dalam ayat ini untuk setiap individu menjauhkan dirinya dari hal-hal mungkar, dari hal-hal yang maksiat, karena punya pengaruh yang sangat besar terhadap kemaslahatan umat yang lebih luas. Kemudian berikutnya Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa tidak menciptakan permusuhan. Tidak menciptakan sebuah
suasana yang akan melahirkan gesekan-gesekan kehidupan sosial. Berarti Allah memerintahkan kita agar senantiasa membina hubungan sosial, hablum minan nas, agar terjadi interaksi sosial yang sehat, agar terjadi interaksi sosial yang akan menciptakan kedamaian, sehingga setiap individu kemana saja mereka berjalan, dia akan merasa aman, dia akan merasa tenang, karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang di mana dia tinggal, semuanya orang-orang baik, tidak ada permusuhan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan juga kepada kita jangan menciptakan permusuhan, karena permusuhan itu akan melahirkan ketidaktenangan di dalam aktivitas keseharian kita, menyebabkan kita tidak leluasa kemana-mana karena selalu terasa terancam. Maka ciptakanlah kedamaian, ciptakanlah ketenangan, bina hubungan baik. Berarti perlu ada dilakukan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Artinya yang dikembangkan dalam rangka mencegah permusuhan itu adalah ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kita dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Apabila ini kata Allah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapat pelajaran, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena kita akan senantiasa la'allakum tazakkarun, senantiasa dekat dengan Allah. Apa yang saya sebutkan tadi di atas adalah adil, ihsan, itaizil kurba, wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita tenang, karena siapa yang dekat dengan Allah pasti hidupnya tenang. Siapa yang dekat dengan Allah maka hidupnya akan selalu diarahkan oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, akan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik, ke arah lebih mensejahterakan. Kita akan dituntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.